Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Selamat sore, Pak Oki. Sore juga Bu Riza. Apa kabarnya ini sore ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Riza sehat? Alhamdulillah, Pak Oki. Terima kasih nih, Pak Oki, udah mau Ya, meluangkan waktunya saat ini berbincang-bincang dengan saya. iya sama-sama Bu Riza. Ya, akhir-akhir ini, Pak Oki, saya lihat agak-agak murung begitu. Jadi apa nih yang Pak Oki pikirkan? Iya, ini Bu Riza. Kebetulan memang saya ada sedikit masalah kan, Hmm, dan memang perlu rasanya ada seseorang yang bisa diajak untuk bercerita atau mungkin berdiskusi lah mengenai masalah yang saya hadapi ini. Tapi sebelumnya terima kasih loh Bu Riza sudah bersedia membantu saya dalam masalah ini. ya. Baik, Pak Oki. Kita kan punya waktu yang pendek nih, Pak Oki. Ya Cuma Bu Riza, 15 menit ya, 15 iya iya. menitan lah. Kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan dalam percakapan kita saat ini? Ya, mungkin poin pentingnya adalah nanti setelah saya cerita nanti saya dapatkan masalah dapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Riza. Iya, iya, Pak Oki ya. Selain itu masih ada lagi kira-kira Pak Oki? Eh, Terus terang mungkin eh, saya juga kurang tahu mengapa hal ini menjadi pemikiran bagi saya karena ini terus setiap hari karena terlihat juga di kepala saya setiap hari dan ini menjadi pemikiran begitu di saya Iya, sendiri karena setiap hari kelihatan juga masalah ini di sekolah gitu kan tentang sekolah saya berita. iya, baik. Sekarang, coba Pak Oki ceritakan apa yang saat ini Bapak rasakan. Eh, Terima kasih sebelumnya Bu Riza. Ini saya terlihatnya dari masalah saya itu di sekolah ya Bu Riza ya. Karena eh, ini saya lihat akhir-akhir ini sudah hampir juga sih merajalela ini kejadiannya tentang kebersihan lingkungan kelas, terutama tentang sampah, kemudian bekas-bekas belanjaan anak-anak siswa saya, kemudian juga botol-botol plastik minuman yang berserakan saja sehingga kelihatan tidak terawat atau mungkin mungkin tidak ada pedulilah barangkali ya anak-anak ini dengan kondisi seperti ini. Bahkan mungkin juga ada mereka memainkan botol air mineral bekas mereka itu untuk sebagai bahan candaan atau olok-olokan seperti itu sehingga eh, terlihat jadi aneh bagi saya kenapa mereka senang atau santai saja dengan keadaan-keadaan seperti itu gitu Berisa. Botol minumnya dijadikan bola ya Pak Oki ya. Iya, ya, ada saja ide-idenya. Iya, gitulah anak sekarang ya Pak Oki ya. Iya, Berisa. Ya, dengan keadaan yang seperti itu, apa yang membuat Pak Oki merasa seperti itu? Eh, untuk ini kayaknya saya kurang nyaman begitu Pak Burza dengan pembelajaran saya baik itu di kelas maupun situasi atau kondisi seperti inilah gitu. Karena kondisi ini saya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkannya Boriza. Karena kondisi ini kan kita tahu ya kalau kita sebagai seorang muslim itu adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kebersihan itu perlu rasanya dijaga dan ditekankan kepada anak-anak kita. Karena jika kondisi lingkungan atau kelas kita bersih, tentu kita senang atau nyaman dengan belajarnya. Tapi sebaliknya, jika kondisi tidak bersih atau tidak nyaman, maka tentu saya kalau ngajarnya juga nggak enak jadinya begitu. Iya. Nah,
Kemudian juga tentu cepat bosan rasanya kalau di dalam kelas, bahkan setelah keluar kelas pun juga kelihatan sampahnya masih berserakan setelah mereka berbelanja. Itu tidak ada rasa untuk apa namanya, kesadaran untuk Iya. menaruh sampahnya itu di tong sampah gitu. Kemudian juga sampah-sampah kertas bekas pelajaran pun mereka biarkan saja. Nah, saya jadi berpikir kenapa seperti ini ya, kenapa kondisinya terus-menerus seperti ini kejadiannya begitu bisa. Dan juga tentu kegiatan proses belajar mengajar maupun kegiatan istirahat tidak terlihat baik begitu. Gitu Mungkin ya. itu barangkali Bu Riza yang saya lihat Yang kondisi-kondisi terasa. seperti ini. Ya, yang terasa betul karena kejadiannya ini sangat tidak mengenakkan begitu Bu Riza. Baik. Eh, hal yang seperti ini, kapan Pak Oki mengalaminya gitu? Apakah sudah dari awal mulai tahun pelajaran 2024-2025 ini, atau beberapa minggu ini, atau beberapa hari ini, gitu Pak Oki? Betul betul. Terus terang Bu Riza, gejala ini awalnya sudah kelihatan ya pada saat pertama tahun ajaran baru pada saat bulan Juli, tetapi itu belum terasa sangat kentara. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lihat itu sudah seperti biasa saja melihat sampahnya berserakan atau mungkin tidak di tempatnya, dan keinginan untuk menaruhnya pun juga tidak ada bagi mereka. Jadi sampai apa sampai ke sini ini semakin parah begitu. Jadi sudah mewabah ke seluruh kelas, bahkan lantai kelas kita itu ada 3 lantai. Nah, itu hampir setiap tingkat itu seperti itu kondisinya sekarang, Ibu Riza. Gitu ya Pak Oki ya. Lalu bagaimana cara Pak Oki untuk melalui dan menghadapi hal tersebut selama ini? Iya, Bu Riza, sejauh ini terus terang saya coba untuk melihat dan menelusuri lah kira-kira apa sih yang terjadi selama ini gitu. Karena saya lihat kalau untuk dari pihak sekolahnya itu sudah Ya. berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingatkan, dan juga karena tidak mungkin juga kan, kasihan kita kalau hanya penjaga sekolah terus yang bekerja keras untuk membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Tentu harus ada juga partisipasi dari kita selaku warga yang lain, terutama siswa-siswi, karena kan sebagian besar jumlahnya adalah berasal dari siswa-siswi begitu ya Bu Rizaya. Nah, kelas yang kotor, kumuh, dan sampah-sampah tersebut membuat tidak nyaman. Maka dari itu saya coba juga lah untuk mengingatkan. Yang pertama, bagaimana setiap masuk kelas itu mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sekolah juga ada setong sampahnya itu yang sudah disesuaikan dengan jenis sampahnya. Ada sampah kering, ada sampah uh, basah, dan lain-lainnya sesuai dengan labelnya. Nah, kita juga mengajak mereka untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian juga kadang-kadang saya juga mencoba secara halus untuk memberi peringatan ringan lah kepada siswa-siswi saya tentang tidak baik loh mencemari lingkungan kelas dengan sampah-sampah seperti ini. Kira-kira seperti itu baru yang saya coba untuk lakukan selama ini, Bu Riza. Iya, itu yang Bapak Oki lakukan selama ini ya Pak Oki ya. Iya, Oke, dari cara yang telah Bapak Oki lakukan itu, andaikan ini dari skala 0 sampai 10, jika iya, iya. 0 itu belum berhasil, cara yang tadi belum berhasil, dan angka 10 itu sudah sangat berhasil ya Pak Oki. Iya, iya. Nah, menurut Pak Oki, hal yang telah Pak Oki lakukan itu, Pak Oki-nya sudah berada di angka berapa? Sejauh ini kalau dilihat posisi dari 0 sampai angka 10, saya baru terasanya itu di angka 6, Bu Riza. Di angka Kenapa di angka 6. 6? Karena eh,
kalau usaha dari kita itu sudah maksimal, namun sepertinya dari mereka yang perlu kita terus ingatkan sehingga nanti angka yang saya harapkan seperti yang Bu Riza bilang itu bisa bergerak naik ke atas begitu Bu Riza. Jadi Iya. saling support lah istilahnya Bu Riza. Iya. Oke, berarti hal yang Bapak lakukan selama ini menurut Bapak sudah berada di angka 6 ya Pak ya? Iya, baru Nah, 6 Bu Riza. iya. Untuk mencapai angka 10, tentu Bapak perlu meningkatkan kiat-kiat supaya anak-anak kita ini bisa menjaga sarana prasarana sekolah serta kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi budaya mereka atau atas Iya, iya. kesadaran dari diri mereka sendiri ya Pak ya, Betul, betul Bu Riza. tanpa merasa terpaksa. Gitu Iya. yang kita inginkan ya Iya, Bapak ya. harapan kita seperti itu. Iya, harapan kita seperti itu. Nah, untuk hal ini, apakah Bapak sudah punya rencana, ide, atau strategi yang baru atau yang lebih dari strategi yang telah Bapak lakukan selama ini? Iya, kalau saya lihat itu beberapa strategi baru yang ingin saya coba terapkan. Kalau yang kemarin itu saya lihat dari piket kelasnya itu belum rutin. Jadi perlu saya rasanya mengingatkan kembali piket kebersihan kelasnya rutin. Meskipun juga penjaga sekolah yang mengumpulkan sampah, tetapi tentu kebersihan kelas berasal dari siswa-siswi yang seharian berada di dalam kelasnya. Kemudian juga nanti karena sekolah kita juga setiap tahun mengadakan lomba antar kelas, maka kita semangati anak-anak untuk berpartisipasi. Jika ada lomba, silahkan diikuti dengan kreasi atau kreativitas sebagus mungkin, tentu dengan tema lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian juga di project, sekolah kita juga menyarankan untuk ada program project P5-nya daur ulang sampah. Jadi nanti sampah-sampah yang sudah dipilah atau dipisahkan sesuai dengan jenisnya, kita buatkan program daur ulang sampahnya begitu. Itu yang teringat bagi saya. Kemudian juga di sekolah terlihat masih kurang juga slogan atau semacam pengumuman-pengumuman lah yang bertema kesehatan tentang lingkungan sekitar dan bebas dari sampah. Kemudian juga barangkali ekstrakurikuler itu perlu kita ikutkan juga dalam kegiatan ini dengan mengadakan edukasi lah kepada siswa-siswi semua tentang pentingnya bebas sampah begitu Ibu Riza. Itu ya Pak Oki yang akan rencana yang akan Pak Oki laksanakan. Ya, semoga terlaksana Bu Riza. Ya, ide bagus Pak Oki. Ya. Jadi kapan nih ide dan strategi yang sudah Bapak rencanakan ini akan Bapak laksanakan? Iya, ini saya coba untuk menyusun atau membuat planningnya, dan minggu depan itu rencana saya coba untuk aplikasikan Bu Riza, karena semakin cepat tentu lebih baik ya Ibu Riza ya tentang kegiatan ini gitu Bu Riza. Baik Pak Oki. Mungkin ada lagi yang mau Bapak Oki bicarakan? Kalau untuk sekarang sepertinya sudah cukup Bu Riza, karena sudah cukup lega dengan berbicara atau berbagi dengan Ibu Riza, terutama tentang problem atau masalah yang saya hadapi ini. Alhamdulillah ya Pak Oki ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Oki. Ya, sama-sama. Mau berbagi dengan saya. Ya, sama-sama Ibu Riza. Oke, Assalamualaikum Pak Oki. Selamat sore. Selamat sore Bu Riza. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Pak Oki. Kelihatannya sehat ya Bu Riza ya, tapi ada yang kurang pas rasanya. Apa benar ini? Agak lesu sekarang nih Pak Oki. Banyak pemikiran ini sekarang. Kenapa itu? Kenapa begitu Bu Riza? Boleh apa yang terasa atau yang sedang Bu Riza pikirkan?
Iya, sebenarnya banyak ini yang terasa Pak Oki, masalah pribadi juga, Iya iya iya. kemudian, ini tugas-tugas yang, antara tugas tambahan juga tugas, pokok kita di sekolah Iya, betul gitu. betul. Nah, tapi yang paling berat rasanya ini ada, saya ini kan guru BK ya Pak Oki, Heeh, betul jadi betul. masalahnya siswa juga Tidak jadi masalah terlepas saya, dari gitu ya Pak masalah Oki ya. siswa ya, Nah, Pak jadi Ustaz. ada yang terfikirkan sama saya ini Pak Oki. Iya, boleh boleh. Kalau ini kayaknya sepertinya kalau untuk waktu yang sekarang ini cukup pendek, kira-kira apa yang ingin Bunda sampaikan dalam percakapan kita yang pendek ini kira-kira? Iya. Saya ingin saya mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan saat ini, Pak Oki. Kalau selain dari itu, kira-kira apa lagi? Ada yang lain, Bu Lisa? Masih ada yang lain nggak? Iya, selain saya mendapatkan solusi yang dari apa yang saya pikirkan, saya juga ingin seseorang atau anak yang saya pikirkan ini bisa belajar dengan baik dan bisa lulus dan meraih kesuksesan nantinya, begitu Pak Oki. Oke, oke, oke. Barangkali bisa Ibu Liza ceritakan apa yang menjadi terganjal atau mungkin yang terasa tentang anak kita ini. Eh, Begini Pak Oki, eh, saya kan mengajar di kelas 12 ya Pak Oki. Iya. Jadi ada seorang anak Mhm, yang kesehariannya itu memang malas dalam belajar. mhm. Dia sering tidak masuk, sering terlambat, sering cabut. Kemudian kalau dia itu masuk belajar, dia itu Iya. tidur. Oh, Tidur Pak Oki. Nah, yang saya khawatirkan kalau cara belajarnya seperti itu, saya takut dia tidak lulus Pak Oki. iya, 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 iya. Karena dalam aturannya syarat kelulusan itu kan ada 3 ya Pak Oki ya. Mhm, Yang mhm. pertama itu kan tentang kehadiran, yang kedua itu sikap, yang ketiga Iya. itu baru nilai. Nah, kalau kehadiran ini kan memang tidak bisa ditawar dengan apapun gitu, karena Mhm. memang prosesnya itu yang tidak diikuti oleh anak gitu. Iya, Yang kedua sikap juga bisa tidak ditawar dengan betul, apapun. betul, betul. Iya, tapi kalau tugas ini, kalau berkaitan dengan tugas, nah ini bisalah kita minta tambahan waktu pengumpulannya kepada guru yang bersangkutan. Mhm, mhm. Jadi yang saya khawatirkan di sini, kalau anak ini tetap cara belajarnya seperti ini, Iya, nah ini selain dari nama sekolah ya Pak Oki ya, saya betul, juga betul. khawatir masa depan anak ini agak kurang terarah lah nantinya begitu Pak Oki. Iya, 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 iya. Apa yang membuat Ibu Riza merasa seperti itu? Bisa Ibu Riza ceritakan? Ya Pak Oki, saya merasakan khawatir seperti ini karena setelah beberapa hal yang telah saya lakukan untuk pembimbingan anak ini, namun tidak ada perubahan begitu Pak Oki. Jadi saya merasa hal-hal yang telah saya lakukan ini apakah masih kurang, apakah perlu penanganan lebih terhadap anak Iya, ini. iya, iya. Gitu, Pak Oki. Baik, Bu Riza. Kalau kapan Bu Riza mengalami hal seperti ini? Atau mungkin sudah sejak awal tahun ajaran kasus ini, atau mungkin kendala ini terasanya bulan ini, atau bagaimana Ibu Riza? Hmm, saya merasakan hal ini pada awal Agustus, Pak Oki. Nah, kalau di bulan Juli itu kan 15 hari kita belajarnya ya Pak Oki ya.
kira-kira Iya, 15 hari. Nah, ini belum nampak gejala anaknya seperti itu. Nah, di awal-awal Agustus, itu udah mulai banyak dalam rekapan absen itu udah banyak datanya tidak hadir ke sekolah. Memang ada mengirimkan surat sakit, tapi setelah ditelusuri sakitnya ini tidak benar gitu Pak. Ya. Nah, terus di dalam juga ada laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas tentang bagaimana sikap belajarnya dalam keseharian gitu. Jadi kejadian ini berawalnya dari awal Agustus sampai saat ini Pak Oki. sampai saat ini masih berlangsung ya, jadi pemikiran seperti itu. Nah, untuk melalui ini apa cara atau langkah dari Ibu Riza untuk yang sudah selama ini? Coba Ibu Riza ceritakan. Nah, langkah pertama yang sudah saya lakukan ya Pak Oki itu dengan konseling individual dengan anak ini, menanyakan langsung segitiga restitusi ya Pak Oki ya, yang menanyakan apa dan kenapa si anak ini malas dalam belajar, malas datang ke sekolah, kenapa suka terlambat gitu. Jadi didapatlah datanya itu Pak Oki, ini dilatar belakangi dengan si anak ini tinggal jauh dari orang tuanya Pak Oki. Dia di Bukit Tinggi ini ngekos. Dan si anak ini juga sering begadang Pak Oki karena dia juga mengidap sebuah penyakit yaitu penyakit insomnia. Nah, inilah yang melatar belakangi anak ini malas untuk datang ke sekolah gitu. Karena Sekolah. kalau kita itu begadang malam ya, paginya itu pasti mengantuk ya Pak Oki. Iya, Nah, betul-betul. jadi inilah yang membuatkan dia malas untuk sekolah. Itu hal yang pertama yang saya lakukan Pak Oki ya. Kemudian yang kedua, saya juga mengkomunikasikan ke orang tuanya Pak Oki tentang sikap belajarnya di sekolah. Nah, bagaimanapun kita pihak sekolah itu harus bekerja sama dengan orang tua siswa Pak Oki. Nah, itu kemudian tugas belum lengkap, saya juga membimbingnya untuk melengkapi tugas tersebut. Nah, itu baru yang saya lakukan Pak Oki. Iya. Wah, memang berat ya kalau sebagai guru BK ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang demi anak-anak kita ya Bu Demi Riza anak ya. ya, demi anak kita supaya di sekolahnya itu nyaman, kita pun nyaman Pak Oki. Betul Bu Riza. Kalau diibaratkan saya punya angka dari 0 sampai 10 gitu ya Bu Riza ya. Jadi kalau 0 itu mungkin bisa dikategorikan belum ada hasil lah barangkali, dan jika di 10 itu sudah di puncaknya atau sudah dikategorikan sukses. Nah, di angka 0 sampai 10 ini kira-kira dari hal yang sudah Ibu Riza lakukan berada di angka berapa? Kalau menurut saya sekarang masih berada di angka 5 Pak Oki. Karena dengan apa yang saya lakukan ini belum dikatakan belum ada tapi udah ada. Saya suruh dia bikin tugas ada dibikinnya Ya, gitu kan. Tapi betul. yang terlambat ini atau tidak masuknya ada saja alasannya Pak Oki. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan selama ini itu masih di angka 5. Iya, berarti masih di angka 5 ya. Iya Pak Oki. Untuk mencapai angka, karena kita punya grade-nya tadi 10 ya Bu Riza ya, tentu kita berharapnya sampailah ke angka 10 ini. Iya. Nah, kalau untuk bisa mencapai angka 10, ada trik atau kiat-kiat tertentu untuk mencapai angka 10 itu yang akan Ibu Riza cobakan? Ya Pak Oki, setelah beberapa menit kita melakukan percakapan ini, ada sih yang terbesit di kepala saya Pak Oki.
Iya. Boleh coba Ya, Ibu Riza cerita. kan itu yang saya lakukan tadi. Mungkin untuk selanjutnya, eh, karena ini kita di sekolah itu berjenjang pemecahan masalahnya ya Pak Oki ya. Nah itu kan Ya, berawal dari guru mata pelajarannya dulu, kemudian wali kelasnya, kemudian BK-nya, lanjut ke wakil kesiswaannya, lanjut ke kepala sekolah, kan begitu ya Pak Oki ya biasanya. iya Nah, betul. karena permasalahan si anak ini juga sudah dilakukan pembinaan dan pembimbingan oleh wakil kesiswaan. Nah, barangkali karena ini menyangkut nama sekolah juga ya Pak Oki ya. Mana tahu anak ini nantinya kalau saya lakukan hal seperti ini dapat hidayah gitu Pak Oki. Nah, rencananya saya Iya. mengkomunikasikan permasalahan anak ini dengan kepala sekolah Pak Oki. Itu yang terbayang sama saya saat ini. Iya, Kemudian betul. saya juga mengkomunikasikan kembali kepada orang tua siswa ini tentang tidak adanya perubahan setelah dilakukan pembimbingan di beberapa tahap gitu. Nah, selanjutnya mungkin Pak Oki saya juga meningkatkan pembimbingan atau pemantauan yang lebih ekstra. Misalnya saya juga bikin grup WA berdua dengan anak ini, jadi Iya. saya lebih bisa memantau anak ini kemananya gitu. Saya Secara akan bertanya, secara secara khusus ya. iya, kapan perlu saya nanti kalau dia bilangnya sakit gitu kan, saya akan video call dia. Apakah memang anak ini benar sakit atau tidaknya. Gitu sih yang terbayang sama saya Pak Oki. Kemudian saya juga harus gerak cepat kayaknya Pak Oki. Misalkan tiap hari itu saya cek dia gitu. Memang harus saya khususkan kayaknya anak ini lagi Pak Oki. Supaya kan pembelajarannya tidak lama lagi sampai bulan Februari nanti ya Pak Oki, tidak beberapa Betul, bulan. betul. Demi si anak ini lulus dari SMA 4 Pak Oki. Amin. Kalau saya lihat tadi dari trik atau kiat-kiat yang sudah Ibu Rita lakukan, kemudian juga yang akan Ibu Rita lakukan strategi-strateginya itu sepertinya akan membawa ke hasil yang lebih baik begitu, karena kita tentu berharapnya hasilnya adalah kesuksesan dari mereka. Nah, ini ide-ide bagus Bu Riza ini tentu akan Ibu Rita cobakan ya, atau Ibu Rita praktekkan gitu ya. Jadi kira-kira ide-ide bagus atau ide-ide brilian ini kapan akan dilaksanakan atau dipraktekkan Bu Rita? Mungkin ide ini akan saya praktekkan langsung mulai besok Pak Oki. Jadi besok saya langsung untuk membuat grup WA berdua dengan anak ini dan langsung memantau jika anak ini tidak datang, saya langsung menghubungi anak ini. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan ide-ide ini mulai besok dan seterusnya. Oke. Barangkali masih ada yang akan Ibu Riza sampaikan atau ceritakan pada sore hari ini kepada saya. Saya rasa cukup sekian dulu Pak Oki. Saya sudah merasa agak lega, sudah ada gambarannya apa yang Betul, akan betul. saya lakukan. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Oki Oke, atas terima kasih waktunya kembali. bersedia mendengarkan saya. Iya, sama-sama Ibu Riza. Semoga bisa membantu. Terima kasih ya Bu Riza. Sama-sama Pak Oki. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.